Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yosa. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irin. Alhamdulillah baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Ibu Yosa. Begini, Ibu Yosa, nanti kan ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Ibu Yosa. Bagaimana, Ibu? Ya, boleh Bu Irin tanya apa, Bu? Pada saat proses coaching nanti, antar coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan juga Ibu Yosa nanti akan menyesuaikan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dan saya berikan kepada Ibu Yosa. Boleh Ibu Yosa? Tentu saja boleh Bu Irin. Baiklah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Yosa dalam proses ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ini nanti yang pastinya kompetensi coaching kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Jadi Ibu akan mengembangkan kehadiran penuh atau presence ya Bu, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Yosa. Iya, betul itu Bu Irin. Selanjutnya, bagian mana yang spesifik bagi Bu Yosa untuk Ibu melakukan observasi nanti? Bagian spesifiknya sini yaitu mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu Yosa akan melakukan observasi melalui pertanyaan yang berbobot dengan mendengar aktif ya Bu ya. Iya. Selanjutnya, indikator ketercapaian apa yang akan Ibu Yosa inginkan? Indikator nanti ketercapaian yang diinginkan yaitu mendapatkan solusi atau cara-cara permasalahannya, Bu. Baik, jadi ketercapaian yang Ibu inginkan ya, yaitu mendapatkan solusi atau cara permasalahannya. Oke, terima kasih Ibu Yosa sudah menyempatkan waktunya dan sekarang silakan Ibu Yosa melaksanakan coachingnya. Sama-sama Bu Irin. Assalamualaikum Bu Yosa, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Mira, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Mira hari ini? Alhamdulillah saya baik juga Bu Yosa. Ada apa Bu Mira? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Iya Bu, mohon maaf Bu, hari ini Ibu sedang sibuk nggak Bu? Mudah-mudahan tidak sibuk Bu ya. Oh enggak Bu Mira, hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Bu Mira? Gini Bu, mohon maaf sebelumnya Bu. Saya mau ngobrol Bu, sebentar saja Bu. Mungkin durasinya sekitar 10 sampai 15 menit lah Bu. Saya sedang bingung nih Bu. Mungkin nanti setelah saya ngobrol dengan Ibu, mungkin nanti saya mendapatkan sesuatu Bu. Apa tujuan dari obrolan kita ini Bu Mira? Oke Bu, Bu Yosa. Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi ataupun saran dari Bu Yosa, masukan mengenai permasalahan saya di kelas Bu. Oh,
Bu Mira ingin mendapatkan ini ya solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Bu Mira kira-kira? Gini Bu, saya mau cerita Bu, untuk kelas 7 ini di tahun ini tuh berbeda Bu dari tahun-tahun sebelumnya. Entah mengapa Bu ya, seolah-olah mereka itu tidak ada rasa kebersamaan gitu Bu. Jangankan sesama laki-laki Bu, jangankan sama antara perempuan dan laki-laki Bu, antara sama perempuan aja pun mereka itu tidak kompak gitu Bu. Jadi antar anak itu masih terlihat ada pemisah gitu Bu, nggak kompak Bu. Nah saat pembelajaran metode diskusi ataupun kegiatan di luar itu terkesan mereka itu nggak kerjasama Bu. Saya jadi bingung Bu Yosa. Oke, jadi Bu Mira merasa bingung ya dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ya? Oh iya, jadi Bu Mira mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Mira, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Iya Bu Yosa, betul. Ya kalau menurut saya ya Bu Yosa ya, dikatakan ideal itu apabila ya mereka itu bisa bekerja sama Bu ya, dalam melaksanakan pelajaran, terutama misalkan di dalam tugas kelompok, mereka itu secara aktif, kemudian bisa berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas kelompok itu Bu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Mira lakukan agar murid-murid bisa kompak, bekerja sama, menyelesaikan tugas? Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Mira lakukan agar murid-murid bisa kompak, bekerja sama, Ya Bu. menyelesaikan tugas? Iya. Ya Jadi Bu, Bu kalau Mira di sudah Jadi Bu Mira sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya. Ini sudah iya Bu. bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid sebelumnya sepenuhnya belum muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Mira sekarang dalam mencapai tujuan? Kalau untuk posisi sekarang Bu ya, itu ada di posisi 5 Bu. Saya bisa beranikan mengatakan posisinya itu 5 Bu. Oh, yang Bu Mira inginkan posisi berapa kira-kira? Ya, saya ingin ya Bu, ingin ya posisi paling tidaknya Bu ya 9 Bu. Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain? Nih, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut? Oh ya Bu, mungkin saya harus memotivasi murid Bu sebelum pembelajaran, saat pembelajaran penilai sikapnya saya lebih ditekankan Bu. Kemudian di akhir kegiatan adanya refleksi yang saya lakukan Bu terkait sikap dan memberikan apresiasi Bu ya murid yang telah menjaga kebersamaan. Jadi untuk murid di sini maksudnya Bu gini Bu, ketika murid itu sudah melakukan sudah kompak, sudah bekerja sama, saya berikan apresiasi Bu. Seperti itu. Iya, oke. Itu pada pembelajaran ya. Kalau di luar pembelajaran bagaimana Bu Mira? Oh ya Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan Bu. Kompetensi bergu, sering diadakan permainan untuk mengenal murid
satu sama lain gitu Bu. Saya di luar kelas nanti ya itu saya akan lebih banyak lagi mengadakan pelatihan-pelatihan pertandingan seperti itu untuk menjaga kebersamaan tadi Bu. Iya, wah luar biasa ya Bu Mira. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Nah, di sini Bu Yosa, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti, Bu. Saya informasikan kepada anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan. Jadi tidak hanya pengetahuan aja, Bu. Jadi kebersamaan itu juga saya nilai. Kemudian serta di akhir di refleksi nanti, Bu, tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu ya untuk melatih anak-anak untuk kompak tadi Bu, untuk bekerja sama tadi Bu. Kira-kira berapa jangka waktu yang dilakukan nanti? Ini kira-kira saya menargetkan 1 sampai 2 minggu lah Bu. Apa komitmen Bu Mira terhadap rencana aksi tersebut? Nah, komitmen saya Bu ya saya akan membuat RPP Bu dengan menitik beratkan metode diskusi. Itu pertama Bu, metode diskusi dengan penilaian diutamakan sikap Bu. Jadi saya tidak hanya menekankan nilai pengetahuan Bu ya, nilai sikap, kemudian keterampilan, kemudian pengetahuan diawali dengan memberi motivasi. Saya lebih memotivasi dulu anak-anak. Kemudian saya memberi minimal waktu itu 1 sampai 2 minggu ke depannya, Bu. Di luar pembelajaran juga melatih anak dalam permainan bergu, Bu. Oke. Begitu, Bu. Kira-kira siapa yang membantu Bu Mira nanti merencanakan pembuatan RPP itu? Nah, nanti saya coba dulu Bu Yosa. Saya coba sendiri dulu, lalu saya minta ditelaah RPP yang saya sudah buat tadi ke rekan sejawat Bu. Barangkali ada yang perlu diperbaiki, direvisi gitu Bu. Iya, sip ya. Menurut Bu Mira, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Apa? Ibu Yosa, kalau dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide Bu. Solusinya tentang masalah terkait dengan murid-murid tadi Bu, yang belum bisa bekerja sama ataupun berdiskusi kelompok Bu. Alhamdulillah Bu Mira sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Mira akan membuahkan hasil ya. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Nanti bisa dijadikan refleksi Bu Mira serta contoh temuan lainnya. Ya Bu Yosa. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Yosa ya yang sudah melaksanakan coachingnya tadi ya. Sekarang bagaimana Ibu Yosa tentang percakapan tadi? Apakah berjalan dengan baik Ibu Yosa? Alhamdulillah berjalan dengan baik Bu Ririn. Oke, kalau begitu Ibu Yosa, saya akan melanjutkan pertanyaannya ya Ibu. Baiklah, di sini yang saya ajukan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Di sini saat coaching saya sudah melakukan alur tirta, di antaranya itu mengidentifikasi masalah, tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu Irin. Oke, di sini ya Ibu Yosa sudah mendengarkan percakapan di mana Ibu Yosa sudah fokus ya Bu dalam percakapan, yang artinya Ibu sudah melaksanakan presence ya Bu. Ibu sudah mendengar aktif pada coaching, menjawab semua pertanyaan, dan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan itu semuanya sudah berbobot ya Ibu. Jadi itu sesuai dengan pengamat yang saya lihat ya Bu ya. Luar Ya. biasa sekali Ibu Yosa. Apa yang sudah Ibu sampaikan itu sudah luar biasa di dalam proses coaching ini. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ke depannya, Ibu Yosa? Saya akan mendalami lagi proses alur tirta dengan lebih baik lagi, supaya nanti ke depannya saya akan melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke, di sini ya ke depannya Ibu Yosa akan mendalami lagi ya proses alur tirtanya, terus juga ke depannya akan melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, Bu Yosa, sekarang Ibu Yosa sudah melaksanakannya dan saya sudah mengamati. Semoga ke depannya Ibu Yosa bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke, Bu Yosa? Ya, Bu Irin. Makasih Bu Irin ya. Oke, sama-sama Ibu Yosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Irin.